Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum Data Mining kelas RB akan menampilkan tugas kelompok modul 4 kami yang membahas penerapan metode K-means clustering dalam pengelompokan lagu-lagu Spotify. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Asrizal dengan NIM 1214510. Kemudian ada Ibnu Farhan Al-Ghifari dengan NIM 121450121. Selanjutnya dari Rizka Yustiana Zahra dengan NIM 1214558. Dan ada saya sendiri, Saladin Kafitri dengan NIM 1214543. Dan yang terakhir ada Syifa Fernanda dengan NIM 1214594. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke dalam abstrak. Laporan ini membahas mengenai penerapan metode K-means clustering dalam mengklasifikasikan lagu-lagu yang terdapat dalam dataset Spotify berdasarkan popularitasnya. K-means merupakan algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk clustering data. Tujuan dari metode ini adalah dengan membagi data ke dalam kelompok dengan jumlah tertentu berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Dalam kasus ini, kami bertujuan untuk melakukan clustering dataset Spotify yang mengandung berbagai jenis lagu, kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kelas berdasarkan popularitasnya dengan memanfaatkan metode K-means clustering. Next. Selanjutnya ada pendahuluan. K-means bekerja dengan mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok homogen berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Spotify mengumpulkan data yang luas tentang perilaku mendengarkan pengguna. Spotify memiliki jutaan lagu yang mencakup berbagai genre musik, dan track popularity menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana sebuah lagu diterima oleh halayak. Dalam hal ini, analisis clustering dapat membantu untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data, mengklaster data, dan membuat visualisasi distribusi data berdasarkan klasternya. Selanjutnya ada metode. Yang pertama ada dataset. Kali ini kami menggunakan dataset Spotify.csv. Dataset ini berisi informasi tentang lagu-lagu yang tersedia di Spotify. Data ini memiliki 32.833 baris dan 23 kolom. Lalu ada persiapan data. Persiapan data adalah tahap yang mencakup semua aktivitas dalam menyiapkan dataset hingga siap untuk dimodelkan. Pemahaman data penting dilakukan agar kita dapat menentukan tindakan yang perlu dan tidak perlu dilakukan pada tahap pra-pemrosesan data. Lalu ada clustering. Clustering dapat diartikan sebagai proses pengorganisasian data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemiripan antar data. Data yang serupa dikelompokkan ke dalam satu klaster, sedangkan data yang tidak serupa dikelompokkan ke dalam klaster yang berbeda. Lalu yang terakhir ada K-means. K-means merupakan salah satu metode data clustering dan hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Baik, di sini kita masuk ke hasil pembahasan K-means clustering dua dimensi, di mana pertama visualisasi berdasarkan atribut menggunakan cloud carbon dengan accurateness sebagai variable X dan track quality sebagai variable Y, playlist genre sebagai kategori warna plot, dan mode sebagai pembeda ukuran plot. Berdasarkan plot yang didapat belum dapat ditentukan secara jelas pelompokan terhadap data sehingga perlu dilakukan pelompokan dengan algoritma clustering. Next. Next. Sebelum menggunakan algoritma clustering, kita mencari nilai K terlebih dahulu dengan menggunakan elbow method yang bertujuan untuk membantu pilihan nilai K untuk penentuan jumlah cluster pada algoritma K-means. Berdasarkan gambar, dihasilkan plot elbow yang menunjukkan K sama dengan 2 sebagai jumlah cluster terbaik karena K sama dengan 3 sampai dengan K sama dengan 9, penurunan intinya tidak terlalu signifikan, sehingga jumlah cluster yang
tepat untuk plot ini adalah sama dengan 2. Selanjutnya pada kasus ini kami menggunakan jumlah klaster sebanyak 2 dan atribut energi sebagai variabel X dan kemudian atribut track popularity sebagai variabel Y. Nah, berdasarkan hasil yang dapat diketahui bahwa terbentuk 2 kelompok label, yaitu untuk label pertama, label 0 yang berwarna hijau, yang menunjukkan popularitas lagu sedang hingga tinggi dengan tingkat energi yang berada dalam rentang 0,3 sampai 1. Dan label kedua yaitu label 1 berwarna orange yang menunjukkan popularitas lagu yang rendah hingga sedang dengan tingkat energi yang berada dalam rentang 0,3 sampai 1. Selanjutnya kami juga melakukan pengelompokan yang kedua berdasarkan variabel X tempo dan variabel Y track popularity sebagai variabel Y. Berdasarkan hasil yang didapat diketahui bahwa terbentuk 2 kelompok label, yaitu label 0 yang berwarna hijau yang menunjukkan tingkat popularitas sedang menuju tinggi dengan tempo yang berada pada rentang 70 sampai 180 dan label 1 yang berwarna orange menunjukkan tingkat popularitas rendah menuju sedang dengan tempo pada rentang 70 sampai 180. Selanjutnya kami melakukan visualisasi berupa browse pada 3 atribut, yaitu ada track popularity, ada key, dan valence. Pada track popularity diketahui bahwa rata-rata untuk label 0 lebih tinggi daripada label 1. Hal ini menunjukkan bahwa label 0 memiliki rata-rata tingkat popularitas yang lebih tinggi daripada label 1. Pada variabel key dan valence diketahui bahwa rata-rata untuk label 0 dan label 1 hampir sama, yang berarti bahwa label 0 memiliki rata-rata tingkat popularitas yang hampir sama dengan label 1. Kesimpulannya adalah K-means clustering dalam kasus ini dapat digunakan untuk memisahkan data lagu berdasarkan popularitas, kunci, dan tempo lagu. Dalam penyelesaian kasus clustering, perlu diterapkan metode Elbow untuk menemukan jumlah kelas terbaik dan normalisasi data sebelum proses K-means clustering. Secara keseluruhan, penerapan K-means clustering dalam analisis data Spotify ini memberikan wawasan yang berharga terkait dengan distribusi dan karakteristik lagu berdasarkan popularitasnya. Metode K-means clustering ini dapat diterapkan dalam banyak bidang untuk memahami pola dan hubungan dalam data yang kompleks. Baik, cukup sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.